Oke, saya open VLM. Jadi kalau adik-adik cek di VLM di situ baru saya upload tugasnya yang minggu lalu, mungkin sebelum UTS malah ya. Jadi terkait dengan untuk simulasi tugas yang ini. Oke, nah tugas yang ini. Jadi ini mungkin program sederhana, tetapi yang paling penting Anda paham bahwa di dalam pemrograman Arduino itu ada dua segmen yang penting, itu adalah setup dan loop. Kemudian sensornya apa saja? Nah ini yang beberapa case ya, yang misalkan menggunakan input analog dan di map ke 8 LED. Gitu ya. Jadi kalau misalkan inputnya berapa volt akan keluar seperti apa? Mungkin paling gampang itu seperti equalizer ya, grafik equalizer. Jadi kalau misalkan suaranya semakin tinggi, maka LED-nya penuh full gitu ya. Dan yang kedua adalah yang terkait dengan program ini, motor DC dan PWM gitu ya. Kemudian yang ketiga yang terkait membuat program Arduino Piano gitu ya. Oke, untuk minggu ini saya ingin membahas lebih dalam terkait dengan pemrograman mikrokontroler. Jadi kalau misalkan saya kalau tunjukkan di sini ya, mikrokontroler ada banyak. Nanti silakan Anda memilih yang mana. Ini contohnya yang apa? Kalau ini, bentar saya backgroundnya saya hilangkan. Background. Oke, oke. Ini adalah contoh misalkan yang pakai Arduino ya. Nah, ini Arduino, tetapi ada modulnya. Jadi mungkin Anda silahkan ya nanti menggunakan yang mana. Memang Arduino ini paling basic. Nantinya saya rasa mungkin Anda juga sudah punya mungkin atau sudah pernah memiliki. Dan kalau ArduSim kan kita menggunakan modul yang basic. Jadi ada pin apa? Pin digitalnya, ada pin analognya, analog input. Ada 10. Oke, kemudian Anda juga bisa menggunakan yang ESP32 atau menggunakan Node MCU. Jadi kayak seperti ini. Ini berat Node MCU kecil. Tapi enaknya ya kalau yang Arduino ini berarti kan belum ada WiFi-nya, gitu ya. Tapi kalau yang ini ada WiFi-nya. WiFi-nya sudah built-in. Nah, yang ini biasanya berjalan dengan 5 volt. Kalau yang ini di 3,3. Nah, ada beberapa teman-teman yang mungkin mengalami permasalahan ketidakstabilan. Biasanya gara-gara 5 volt dan 3,3 volt itu. Jadi makanya Anda harus paham benar bagaimana memanfaatkan keduanya. Atau yang paling baru adalah ESP32. Mungkin kalau yang ini mungkin harganya mungkin sekitar 40.000 ya. Kalau ESP32 kebetulan saya nggak ada. Oke, kebetulan nggak ada alatnya ESP32. Oh, tapi ada di. Tapi bedanya adalah kalau ESP32 di dalamnya sudah ada Bluetooth. Jadi kalau misalkan Anda kepingin komunikasi selain menggunakan WiFi, menggunakan Bluetooth, Anda bisa menggunakan ESP32. Performanya juga jauh lebih besar, lebih cepat. Dia dual core. Jadi kalau misalkan Anda cari-cari di internet itu sudah ada library yang bisa digunakan untuk memisahkan core-nya. Jadi misalkan Anda ada dua proses yang berjalan dalam tanda petik paralel, karena sebenarnya tidak ada yang benar-benar paralel ya, karena prosesornya hanya satu. Tetapi dengan adanya multi-core itu paling tidak bisa memanfaatkan Anda keduanya. Jadi misalkan satunya untuk mendeteksi sensor apa, satunya untuk mendeteksi sensor apa, itu dua-duanya bisa berjalan secara hampir paralel. Jadi seperti multi processing. Kemudian kalau mau yang lebih advance seperti ini adalah Raspberry Pi. Jadi kalau Anda menggunakan Raspberry Pi, ini sebenarnya komputer, jadi
Anda tinggal menginstal apa istilahnya di sini core-nya adalah Linux gitu ya. Programnya pun bisa dengan mudah menggunakan Python. Compilingnya ya udah built-in di Linux-nya. Cuma problemnya apa? Problemnya ini pertama powernya besar karena memang processing powernya cukup tinggi dibandingkan Arduino. Gitu ya. Jadi jangan sampai Anda menggunakan Arduino, bukan jangan sampai ya. Kalau Anda memaksakan Arduino untuk image processing pasti apa istilahnya performanya jauh gitu ya. Tapi Anda menggunakan ini untuk image processing masih oke lah. Misalkan saya mau memanfaatkan ini untuk mendeteksi untuk menghitung jumlah ikan gitu ya yang di dalam kolam atau misalkan mendeteksi berapa ikan yang bergerak, berapa yang apa diem. Kalau diem terus berarti mati atau sakit gitu. Itu Anda bisa gunakan ini. Kelemahannya apa? Kelemahannya ini nggak ada ADC-nya. Jadi kalau misalkan Anda bermain-main dengan interface yang ADC, itu sebaiknya menggunakan yang menggunakan Arduino atau tergantung sekali lagi. Anda butuh low power, Anda gunakan yang tadi Node MCU atau Arduino atau apa. Anda butuh yang performance-nya bagus pakai ini. Jadi sekali lagi tidak ada satu solusi yang fit for all ya. Jadi Anda harus menyesuaikan dengan case Anda. Jadi tolong mulai sekarang Anda pikirkan kira-kira nanti di tugas akhir Anda akan bikin apa, gitu ya. Silakan nanti Anda mau bisa diskusi dengan saya pribadi atau nanti silakan diupload, nanti akan saya buat formnya. Anda bisa mengusulkan sebuah skema. Gitu ya. Biasanya sederhananya adalah yang Anda usulkan di akhir nanti harapannya itu bisa istilahnya adalah impian Anda ya, gambaran Anda. Kalau butuh sensor-sensor, sayanya ini ya kalau misalkan pas di Malang Anda bisa pinjam ke sini gitu ya. Kalau nggak di Malang ya mungkin Anda bisa memanfaatkan yang lain. Gitu. Oke, itu yang terkait dengan modul microcontroller. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa saya harap Anda sudah punya, Anda bebas memilih menggunakan apa saja, mau microcontroller yang Anda mau menggunakan Atmega gitu ya, yang pure Atmega silahkan. Anda mau pakai Arduino silahkan. Anda mau pakai SP32 silahkan. Mau pakai Node MCU juga nggak apa-apa gitu ya. Bahwa intinya bahwa nanti saya harapkan bahwa mulai sekarang sampai ke depan Anda lebih ke fokus ke kira-kira target apa yang Anda harapkan di akhirnya nanti. Oke. Oke, itu yang pertama. Kemudian terkait dengan ini saya akan membahas sedikit tentang interrupt dan komunikasi. Nah, karena komunikasi ini yang paling penting. Bentar, saya share. Oke. Nah, kita akan membahas tentang komunikasi. Jadi kalau misalkan saya rasa kalau Anda mau misalkan membuat sensor misalkan GSM modul Arduino. Oke. Seperti ini contohnya. Nah, pada saat Anda menghubungkan sebuah modul, oke, pasti ada mekanisme komunikasinya. Jadi bagaimana caranya sih ya Arduino ini bisa berkomunikasi dengan modul yang Anda punya. Modul ini ada banyak sekali jenisnya dan ada banyak sekali macam komunikasinya. Misalkan Anda mau menghubungkan dengan LCD modul, oke, Arduino, misalkan seperti ini. Nah, ini pun juga ada banyak juga, oke, kalau misalkan Anda lihat, bentar ya, misalkan saya, oke. Nah, ini ada beberapa tipe komunikasi. Kalau misalkan Anda lihat, ada yang ini ya. Oke. Ada yang langsung komunikasi dengan semua datanya. Jadi kalau Anda lihat, memang di LCD ini menyediakan 8 bit data. Jadi kalau misalkan saya tunjukkan di sini, oke. Nah, kalau misalkan Arduino-nya yang pakai ini ya,
Ini ada D0 sampai D8, ada 8 bit. Tapi kelemahannya apa? Kalau misalkan Anda menghubungkan langsung dengan Arduino ini, misalkan LCD connection. Oke. Misalkan nggak pakai I2C ya. Langsung LCD connection. Nah, oke. Nah, kalau Anda tidak memanfaatkan serial, problemnya adalah Anda akan menggunakan ini ya. Ini contohnya. Nah, di LCD itu ada D0 sampai D7. Oke. Nah, kalau Anda ingin meng-drive langsung display ini, artinya apa? Artinya Anda perlu menghubungkan semua koneksi ini, baik itu RS, WE, dan sebagainya, dari Arduino Anda ke LCD. Ini mungkin, jadi LCD ini ada 2 mode ya, bisa 4 bit, bisa 8 bit. Kalau 4 bit berarti Anda mengirimkan datanya 2 kali. Jadi misalkan mau huruf A itu misalkan katakanlah huruf A itu binernya adalah 41 ya. 41 itu berarti 0100 0001. Ngirimnya 2 kali, berarti bit yang rendah dulu terus yang tinggi dan seterusnya. Nah, tapi kalau misalkan Anda komunikasi dengan ini, efeknya apa? Anda bisa lihat di sini. Berarti ada berapa banyak pin yang harus Anda gunakan hanya untuk nge-drive LCD. Jadi kalau misalkan pin Arduino Anda yang menggunakan yang biasa, gitu ya, pasti sudah habis untuk LCD saja. Tetapi kalau misalkan Anda manfaatkan yang serial, misalkan itu sih, misalkan seperti ini. Oke. Nah, Anda bisa lihat di sini. Anda cukup menggunakan berapa? 1, 2, 3, 4. Hanya 4 pin saja, 4 jalur saja. Seperti ini ya. Jadi ada konverternya ya, ini konverternya ini. Anda cukup menghabiskan 2 jalur saja untuk mengontrol semua ini. Oleh karena itu, sangat penting bahwa Anda memahami bagaimana mekanisme komunikasi antara Arduino dengan peripheral. Itu nggak hanya ini ya, misalkan Anda punya LCD yang paling sering, atau misalkan yang LED panel, misalkan seperti ini. Biasanya kalau LED panel itu memang sudah rata-rata sudah itu sih, atau misalkan oke, mungkin menggunakan yang lain, misalkan GSM, atau Anda kepingin menggunakan yang lain. Oke. Nah, oleh karena itu saya ingin membahas sedikit tentang komunikasi. Oke. Nah, di dalam komunikasi, bagaimana mikrokontroler komunikasi dengan peripheral? Oke, yang paling simpel adalah paralel. Tadi sudah saya tunjukkan contohnya paralel tadi. Jadi kalau misalkan kita lihat paralel itu berarti semua connect itu akan terhubung dengan mikrokontroler. Misalkan Arduino LCD paralel. Oke. Oke, paralel interface. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, Anda bisa lihat di sini. Saya langsung taruh sini aja biar contohnya ini ya. Nah, jadi Anda bisa bayangin kalau paralel enaknya apa? Enaknya paralel itu sekali Anda kirim semua data sudah masuk ke sini. Tetapi impact-nya adalah apa? Anda harus menghabiskan berapa jalur ini hanya untuk mengendalikan LCD. Jadi kalau misalkan Anda butuh sekian banyak port untuk mengendalikan sesuatu, itu sudah susah. Anda punya LCD 2 saja, ini sudah nggak cukup gitu, untuk mengontrol ini. Tetapi memang paling simple, paling sederhana, kontrolnya paling mudah, dan paling nyaman gitu ya. Dan cepat gitu ya. Kenapa cepat? Karena ya udah satu sekali kirim semuanya akan masuk datanya. Jadi kalau misalkan seperti ini bisa ada one way berarti dari microcontroller hanya ke arah peripheral ya. Nah, biasanya ada 2 link, ada LED sama chip select ya. Mana yang akan Anda aktifkan dan mana yang akan dikunci datanya. Dan rata-rata itu menggunakan 8 jalur karena biasanya memang 8 bit ya semua data. Kemudian ada yang mekanisme two way, berarti kalau two way berarti microcontroller ini bisa menulis atau membaca dari peripheral. Jadi peripheral ini bisa juga berupa memori gitu ya untuk menyimpan data.
Jadi kalau seperti ini hanya chip select. Kenapa hanya chip select? Karena datanya pasti dari ini. Contohnya apa? Contohnya LCD tadi. LCD tadi nggak mungkin si LCD itu ngirim data ke microcontroller. Gitu ya. Dia hanya nulis ke sana. Mungkin ada status-status tertentu, tetapi sebagian besar langsung di. Tetapi kalau misalkan memori, berarti ada kemungkinan bahwa microcontroller ini membutuhkan data dari peripheral, sehingga arahnya dua arah gitu ya. Jadi bisa berupa read, kalau read berarti dia membaca dari peripheral, atau write. Kalau write berarti si microcontroller nulis data ke peripheral gitu ya. Jadi yang jelas paralel itu ekspensif. Kenapa ekspensif? Ekspensif di sini artinya bahwa membutuhkan banyak pin, gitu ya, dan membutuhkan banyak jalur. Kalau kabel berarti Anda membutuhkan banyak kabel. Tetapi sangat mudah diimplementasikan. Jadi kalau misalkan Anda nggak mau ribet dengan serial dan memang hanya ke prosesor hanya terkoneksi ke satu perangkat, gunakan gunakan paralel. Anda mau menghubungkan dengan apapun. Gitu ya. Jadi seperti ini contohnya. Kenapa ekspensif tadi ya? Satu perangkat aja sudah menghabiskan sekian banyak port. Nah, yang kedua adalah serial. Nah, serial ini yang paling serial komunikasi yang paling basic gitu ya. Jadi serial itu ada dua tipe, yaitu sinkron dan asinkron. Kalau sinkron itu biasanya ada clock-nya. Jadi jalurnya pasti ada clock. Clock inilah yang akan mensinkronisasi komunikasi antara microcontroller dan peripheral. Jadi datanya ada di clock ini, gitu ya. Kalau asinkron ini tidak ada clock, tidak ada link clock, jadi hanya data saja. Tetapi keduanya itu harus Anda set dengan baud rate yang sama. Baud rate itu adalah kecepatan komunikasi. Jadi kalau misalkan yang ini Anda set menjadi katakanlah 152 gitu ya, atau misalkan 4500 atau berapa, Anda harus sama speednya. Sehingga datanya itu kedua perangkat itu akan membaca di kode yang sama. Jadi tidak uber-uberan, datanya sama. Kemudian, nah serial sendiri ada beberapa variasi, jadi sama-sama serialnya. Tetapi yang pertama adalah RS232. Nah, RS232 ini biasanya digunakan kalau Anda menghubungkan pada umumnya komputer, ya. Komputer atau perangkat-perangkat yang biasanya yang relatif lama ya, relatif. Nah, defaultnya adalah 9.600 baud. 9.600 artinya 9.600 data per detik. Baud rate itu berarti kecepatan data per detik. Di mana yang ini ya, satu data berarti kecepatannya adalah 0,104 milisecond. Gitu ya. Kemudian mekanismenya gimana? Kalau misalkan dia idle, itu logikanya tinggi. Jadi logika tinggi itu apabila high, oke. Gimana kalau dia mau start? Jadi ini asinkron ya. Asinkron itu artinya tidak ada clock yang menghubungkan antara satu dengan dua. Tetapi keduanya harus Anda set dengan kecepatan baud rate yang sama, gitu ya. Jadi kalau satunya 9.600, satunya juga 9.600. Jadi biasanya ini digunakan untuk komunikasi, misalkan Anda kepingin menghubungkan komputer Anda dengan microcontroller Anda untuk komunikasi data dan seterusnya. Itu bisa menggunakan ini. Nah, bagaimana untuk start? Jadi pertama high, oke. Begitu dia drop menjadi 0, oke. Ini adalah start bit, berarti dia akan menghitung. Begitu drop, berarti ini adalah startnya. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah data, oke. Kemudian diakhiri dengan 2 stop bit. Jadi begitu drop, dia akan mengirimkan yang LSB dulu. LSB itu bit yang tertinggi, gitu ya. Sorry, LSB itu adalah bit yang terendah. Oke. Bit terendah itu berarti bit yang terakhir. Jadi kalau misalkan Anda mengirimkan angka 8, 8 itu kan berarti 1000. Nah, LSB-nya berapa? LSB-nya adalah nilai terakhir, gitu ya. Jadi oke, bentar saya coba di sini ya. Jadi kalau misalkan huruf ASCII-nya katakanlah A, ini heksanya adalah 41 heksa. Oke. 41 berarti kalau binernya kan berarti 0100 gitu ya. 0001 misalkan seperti ini. Nah, ini adalah MSB.
Yang terakhir ini adalah LSB. Oke. Jadi yang dikirim yang mana? Yang dikirim dari terakhir dulu. Ini yang dikirim dulu. Oke. Yang terakhir yang ini. Jadi kalau misalkan Anda lihat di sini 41 kan berarti ini yang terakhir, berarti yang ini adalah LSB. Yang ini adalah yang MSB. Jadi ini dulu ya, berarti yang dikirim yang terakhir 1, 0, jadi gesernya dari belakang sini. 1 dulu, terus 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada memungkinkan ada parity bit. Parity bit ini untuk error detection gitu ya. Kemudian ada mungkin bisa menggunakan 2 stop bit. Jadi seperti ini. Ada 2 bit stop ya. Jadi contohnya huruf A, itu pengiriman datanya seperti ini. Jadi di situ hanya ada 2 jalur ya. Jadi kalau misalkan ada di sini ada 2 perangkat yang akan berkomunikasi, katakanlah di sini dengan yang ini. Ini cukup ada 1 jalur ke sana, katakanlah ini TX. Kemudian ada jalur yang RX gitu ya, dari salah satu. Kemudian ada lagi satu lagi apa? Di sini ground. Kenapa perlu ground? Agar referensi TX dan RX-nya sama gitu ya. Kalau ground-nya nggak Anda hubungkan, ya katakanlah 5 volt, 5 voltnya akan ngambang. Di sini 5 volt, mungkin di sini nggak tahu. Gitu ya. Tapi begitu ada ground, keduanya jadi terkoneksi. Oke. Itu yang RS232. Jadi kalau tegangannya seperti ini, jadi kalau Anda punya komputer lama atau perangkat-perangkat lama atau USB itu serial, pinnya seperti ini. Tegangannya berapa? Tegangannya adalah ini. Kalau menggunakan levelnya, itu Anda bisa menggunakan level yang ini. 12 sampai 3, ini adalah 0. Plus ya. Plus 12 sampai plus 3 itu adalah 0. Minus 3 sampai minus 12 itu adalah 1. Jadi kalau seperti ini, tegangannya seperti ini. Jadi kalau misalkan tegangannya plus 12, ini berarti logikanya 0. Kalau low, itu berarti logikanya 1. Jadi pada saat idle, dia tegangannya akan dibuat low. Oke, itu RS232. Ini sebenarnya komunikasi paling apa ya? Paling banyak digunakan, tetapi sekarang sudah kalah sama USB. Tetapi memang kalau berhubungan dengan hardware, kalau mungkin Anda misalkan bermain-main dengan PLC atau perangkat keras yang sudah ada, itu lebih banyak menggunakan ini. Oke. Nah, ada mekanisme handshaking. Handshaking itu beberapa pin yang digunakan untuk komunikasi. Jadi ada kalau misalkan mau 2 arah, kurang lebih jalurnya seperti ini gitu ya. Jadi ada beberapa pin, tapi sebenarnya ini yang kalau misalkan mau untuk digunakan untuk komunikasi yang kompleks gitu ya. Jadi biasanya modem-modem lama menggunakan ini. Kemudian yang kedua adalah I2C. Nah, ini serial tetapi yang klasik gitu ya. Tegangannya seperti ini. Nah, sekarang yang salah satu paling banyak digunakan itu ada 2, yaitu SPI sama I2C. I2C sendiri itu dari konsepnya dari Philips gitu ya. Jadi kepanjangannya Inter-Integrated Circuit. Dia sebenarnya banyak digunakan untuk EEPROM, sensor dan sebagainya. Ada banyak sekali yang menggunakan I2C. Nah, di I2C bus sendiri itu punya 3 kecepatan ya. Yang pertama ada yang slow, yang lambat gitu ya. Ada fast, ada yang high speed. Yang I2C versi 2. Jadi nanti Anda bisa merefer ke kira-kira perangkatnya butuh yang mana gitu ya. Nah, kemudian untuk yang moderate speed, jadi dibatasi jaraknya adalah 10 feet. Kenapa kok harus ada 10 feet? Karena semakin panjang kabel, Anda sudah paham ya sebagai orang elektro, hambatannya semakin besar, maka noise-nya akan semakin tinggi dan sebagainya. Karena jalur kabel itu adalah antena gitu ya, sehingga kalau misalkan ada gangguan medan dari luar, pasti dia terpengaruh. Jadi ada banyak sekali sampel I2C device, ada yang LCD tadi juga menggunakan I2C, kemudian ada matrix, dot matrix, kemudian ada RTC, ada receiver modul dan lain sebagainya. Nah,
Konsepnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita core ada beberapa komponen ya, ada prescale register, kemudian ada comment register, status, transmit dan sebagainya. Ini adalah data-data yang digunakan untuk komunikasi di I2C. Tapi secara komunikasi sendiri dia hanya menggunakan dua, yaitu SDA dan SCL. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, oke, saya paste saja. Oke, saya langsung ke sini saja biar lebih paham. Oke. Nah, jadi prinsipnya bahwa di dalam I2C itu ada dua jalur, yaitu hanya SDA sama SCL. Oke, hanya ada dua. Jadi kan oleh karena itu sering disebut dengan two wire. Jadi ada SDA itu adalah datanya, SCL itu adalah serial clock-nya. Kenapa harus serial clock? Karena ini komunikasinya secara sinkron. Artinya semua clock, semua peripheral itu harus di clock dengan timing yang sama persis gitu ya dari central microcontroller. Oke. Nah, komunikasinya bisa half duplex, bisa sinkronus atau multi-master gitu ya. Jadi biasanya ada satu master dan yang lainnya adalah slave gitu ya. Jadi nggak perlu ada chip select. Kenapa nggak ada perlu chip select? Karena datanya itu dikirimkan melalui data ini sendiri, gitu ya, SDA. Oke. Kemudian line spool high via resistor. Jadi dia semuanya di pull up, gitu ya. Nah, komunikasinya seperti apa? Jadi komunikasinya seperti ini. Jadi kalau ada beberapa perangkat yang akan berkomunikasi, oke. Pertama master. Jadi kalau misalkan seperti ini berarti ada satu master. Jadi hanya ada satu master. Artinya master inilah yang mengkontrol semua sistem ini. Gitu ya. Jadi semua peripheral ini memiliki alamat yang berbeda-beda. Gitu ya. Jadi masing-masing ini akan di-set di alamat yang sendiri-sendiri masing-masing. Nah, mekanismenya adalah yang pertama adalah dia akan mengirimkan start condition. Gitu ya. Jadi setelah mengirimkan data start, oke, kemudian master atau microcontrollernya akan mengirimkan 7 bit slave address. Oke. Nah, 7 bit inilah yang menentukan si master itu akan berkomunikasi dengan slave yang mana. Karena masing-masing ini itu harus punya alamat sendiri-sendiri, gitu ya. Jadi kenapa nggak ada chip select? Nah, tadi karena masing-masing ini sudah harus dialamati sendiri. Jadi Andalah yang menentukan peripheral ini alamatnya berapa, yang dua alamatnya berapa dan seterusnya. Nah, mekanismenya tadi begitu mengirimkan data, jadi setelah mengirimkan address, berikutnya baru mengirimkan data. Oke. Jadi setelah mengirimkan 7 bit, maka master mengirimkan ini statusnya. Dia kepingin menulis atau kepingin membaca, gitu ya. Jadi ada satu bit untuk read write. Jadi kenapa kok 7 bit? Berarti kalau bisanya berapa? 2 pangkat 7. Berarti dia bisa menghubungkan 2 pangkat 7 device secara logika. Oke, berarti 128 device. Kenapa kok tujuannya 7 bit bukan 8 bit? Karena bit yang terakhir itu digunakan untuk menentukan ini. Sekarang masternya sedang akan menulis atau ingin membaca, gitu ya. Kalau menulis, berarti setelah bit perkenalan ini, selanjutnya data dari master. Karena peripheral hanya akan membaca data dari sini. Kalau read, berarti datanya selanjutnya itu akan dikirimkan oleh masing-masing device. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi begitu ada menerima data ini, oke, maka si slave yang alamatnya sesuai, dia akan mengirimkan acknowledge. Dia akan mengirimkan acknowledge ke ke apa? Ke data ini. Kemudian setelah acknowledge, barulah dia berkomunikasi. Oke. Nah, setelah komunikasi ini sama ya. Oke. Begitu komunikasi, dia akan mengirimkan 1 byte. Setelah 1 byte apa yang dilakukan? Maka si receiver, jadi siapapun yang menjadi receiver, itu harus mengirimkan data acknowledge bahwa data itu sudah diterima. Jadi kalau misalkan si prosesor ngirim ke device, berarti device-nya yang harus apa? Device-nya harus mengirimkan acknowledge bahwa data itu sudah diterima.
Tapi kalau peripheral mengirimkan data ke microcontroller, berarti microcontroller yang harus mengirimkan acknowledge. Jadi itu diulang-ulang terus sampai apa? Sampai si master merasa cukup dengan mengirimkan stop condition, gitu ya. Jadi si master mengirimkan stop, oke, kemudian mengirimkan data transaksi, udah stop, berarti udah selesai, gitu ya. Dan seterusnya. Nah, I2C signal seperti ini ya. Jadi ada SDA sama SCL, maka SDA itu startnya adalah pada saat dia ke low, gitu ya. Pada saat dia berubah dari high ke low. SCL-nya ya tentu saja clock-nya seperti ini. Jadi clock-nya ini akan ada terus, akan ada apabila akan menggunakan komunikasi. Makanya kalau Anda amati pin SDA dan SCL itu diekstrak dari pin mana saja oleh microcontroller, nggak ada masalah. Ya. Jadi kalau misalkan start seperti ini, berarti SDA-nya drop dulu, baru clock-nya jalan, gitu ya. Kalau ref start seperti ini. Oke. Jadi ada beberapa signal. Kalau stop berarti serial clock-nya off dulu, baru SDA-nya off. Kalau mau write seperti ini, berarti dia mengirimkan signal seperti ini high, ini berubah ini dulu ya, SDA-nya berubah dulu. Kalau read berarti di sini proses read-nya. Nah, jadi contohnya seperti ini, kalau misalkan mengirimkan data dari prosesor ke memori atau ke perangkat. Oke. Jadi kalau write, sorry. Kalau write berarti SDA SCL-nya ini yang pertama ini dari master ya. Dia SDA-nya drop dulu untuk membuat start bit, baru clock-nya jalan. Oke. Nah, pada saat clock-nya jalan, itu yang pertama adalah memilih alamat, kemudian dia mengirimkan status. Oh, dia mau nulis. Oke. Nah, berikutnya apa yang terjadi? Berikutnya adalah data yang berasal dari peripheral, gitu ya. Atau kalau write berarti dari prosesor. Maka dia akan mengirimkan data berikutnya sampai menunggu acknowledge dari device yang lain. Kalau sudah menerima acknowledge, maka stop. Kayak yang di sini dengan stop. Kalau read gimana? Kalau read kebalikannya. Kalau read pertama sama ya, di start dulu karena si internet connection unstable. Oke. Oke, start dulu. Oke, mudah-mudahan bisa terkoneksi. Start, kemudian sampai di write acknowledge, selesai bahwa dia akan ini read ya, bukan write. Begitu sudah mengirimkan read, oke. Dia akan menunggu acknowledge dari perangkat yang dituju. Begitu ada acknowledge, maka di sini adalah data yang akan dibaca. Oke. Setelah membaca, maka prosesor yang akan mengirimkan acknowledge. Jadi kebalikannya seperti itu. Oke, ada beberapa fitur I2C, tapi mungkin saya tidak perlu detailkan secara jelas. Tapi mungkin device-nya seperti ini. Jadi Anda bisa menggunakan satu master, ada banyak slave, gitu ya. Mau sensor, clock, memori, yang jelas mekanisme pembacaannya seperti tadi. Jadi satu I2C master, Anda bisa menggunakan multiple slave, atau Anda bisa menggunakan multiple master, gitu ya. Jadi bisa menggunakan banyak master untuk saling berkomunikasi. Nah, keuntungannya itu siapa? Yang pertama adalah kalau Anda bandingin kalau paralel seperti ini, maka Anda cukup menggunakan dua jalur. Oleh karena itu biasanya microcontroller yang pinnya hanya sedikit itu lebih baik menggunakan serial. Jalurnya hanya dua, sangat-sangat sederhana. Jadi seperti itu. Oke, itu yang I2C. Jadi kalau I2C communication, Anda mau menghubungkan antara dua buah Arduino, Anda tinggal hubungkan seperti ini. Jadi SCL sama SDA-nya Anda saling hubungkan, oke. Anda saling koneksikan, oke. Tinggal Anda program ini alamatnya berapa, maka si master ini akan berkomunikasi seperti ini. Programnya seperti apa? Nah, di library sudah ada library namanya Wire, gitu ya. Tinggal wire.begin itu berarti dua-duanya akan connect ke I2C bus. Oke. Kemudian untuk masternya, ini di sisi master ya. Oke. Dia tinggal menggunakan seperti ini, wire.begin transmission 4. Nah, berarti alamat si slave-nya itu juga harus dikasih alamat bahwa dia berada di posisi keempat. Oke.
Kemudian dia akan write, berarti menulis huruf X, is, gitu ya. Oke, dia mengirimkan data ini 1, 2, 3, 4, 5 bit. Kemudian write X, jadi mengirimkan 1 byte. Kemudian dia mengirimkan end transmission. Berarti seolah-olah dia selesai mengirimkan 1 transmisi. Oke, jadi di sini X++ berarti kalau awalnya X0, berarti di sini ngirimnya SX0, gitu ya. Kirim delay 500 detik, ngirimkan karena X++ berarti ngirim 1, 2, 3. Nah, slave-nya gimana? Slave-nya seperti ini. Nah, sama menggunakan wire.h, gitu ya. Kemudian wire.begin dalam kurung 4. Apa artinya? Saya karena ini sebagai slave, maka di sini saya gunakan 4. Kenapa? Ini agar connect ke dia akan diberi alamat dengan alamat 4. Oke. Kemudian wire.onReceive, receive event. Ini buat apa? Kalau dia menerima data dan di alamat yang benar, maka dia akan mengaktifkan fungsi receive event. Ya. Nah, jadi setelah itu serial begin ini untuk menampilkan di layar. Oke. Loop. Nah, ini void loop. Di loopnya hanya delay. Apa artinya ini? Ini adalah interrupt. Jadi kalau misalkan dia mendapatkan data, maka dia otomatis akan memanggil receive event. Receive event itu ada di sini. Jadi kalau misalkan dia menerima data, maka dia akan ada kiriman data dari tadi. Kalau one wire-nya pas, maka dia akan mengirimkan di sini. Jadi dia akan mengirimkan, nah how many ini adalah data yang dikirimkan dari sini. Oke. Jadi receive event, dia akan masuk ke sini, dia akan generate di sini, dia create sebuah fungsi how many ini, oke, masuk ke sini. Jadi while wire available, jadi apabila ada data tersebut, maka dia akan mengambil C wire.read. Dia akan mengambil datanya satu persatu dan akan dicetak. Oke, jadi dia akan loop di sini. Nah, itu adalah contoh kalau menggunakan I2C. Jadi Anda menggunakan apapun. Yang pertama masternya saya rasa sangat sederhana di menggunakan Arduino. Anda tinggal mengaktifkan ini, semuanya sudah akan dihandle oleh library wire.h. Oke, kemudian bagaimana dengan SPI? Nah, jadi ada dua serial yang paling populer ya, SPI dan I2C. Bedanya apa? Bedanya kalau SPI seperti ini, jadi ada beberapa data komunikasi, yaitu yang pertama adalah S-clock, ini adalah synchronous clock. Kemudian ada MOSI, MOSI ini adalah untuk yang komunikasi, serial in dan serial out, gitu ya. Atau ini ya. Jadi master out slave in, atau master in slave out. Artinya ada dua data komunikasi yang dua arah. Sehingga keuntungannya apa? Keuntungannya apabila menggunakan SPI. Oke, semoga komunikasinya enggak ada. Oke. Oke, Anda masih bisa dengar suara saya? Ini putus-putus di sini. Halo, cek. Adik-adik bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Oh, Pak. ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, saya lanjutkan. Berarti kalau yang bedanya SPI sama itu sih, kalau SPI itu kita menggunakan dua pin itu yang dua arah, gitu ya. Jadi satunya write, satunya read, dan itu berjalan bersama-sama. Sehingga Anda bisa melakukan komunikasinya full duplex gitu, bersamaan. Kalau yang tadi karena kabelnya dua, jadi kalau mau menulis atau mau membaca itu jalurnya cuma satu, jadi harus gantian. Kalau ini karena sendiri-sendiri ya jauh lebih cepat. Tetapi efeknya apa? Efeknya pinnya jauh lebih banyak. Jadi sekali lagi tidak ada satu solusi yang fit for all. Anda harus memilih. Kemudian di sini ada SS, gitu ya. SS ini yang digunakan untuk memilih slave mana yang akan diajak ngobrol sama si master, gitu ya, si master ini. Jadi misalkan contohnya seperti ini, oke, ada 3 yang diajak komunikasi, gitu ya. Maka si SPI master itu dia akan punya 3 pin juga yang berfungsi untuk menentukan mana yang akan diajak ngobrol. Persis seperti Anda men-setup mikroprosesor, gitu ya. Jadi kalau katakanlah untuk yang pertama ini berarti SS1, gitu ya.
Kemudian SS2 terhubung ke yang kedua, SS3 ke yang ketiga. Sehingga kalau misalkan saya mau ngobrol dengan SS ini yang pertama, maka yang SS1 ini logikanya saya buat 0. Sehingga selanjutnya data bisa berkomunikasi dan seterusnya. Jadi itu stepnya ya. Jadi mekanismenya gimana? Mirip seperti tadi. Jadi yang pertama adalah serial clock-nya ini. Pertama kita pilih dulu device-nya yang mana, gitu ya. SS-nya berarti saya slow-kan. Jadi kalau misalkan tadi mau ngobrol sama device pertama, berarti yang SS1 ini saya buat logikanya jadi 0, gitu ya. Kemudian kalau ini sudah 0, gimana terusnya? Nah, ini siklusnya, berarti tinggal datanya. Datanya mau seperti apa? Data mau ditulis ke sana atau data mau dibaca. Jadi tinggal semua data itu akan harus tersedia sebelum serial clock-nya drop. Gitu ya. Jadi data ini akan dibaca pada saat serial clock-nya drop. Jadi setiap kali serial clock-nya, pada saat serial clock-nya naik. Jadi kalau serial clock-nya naik, maka dia akan mengambil data. Oke. Jadi itulah mekanismenya yang digunakan untuk SPI dan I2C gitu ya. Jadi kalau SPI, jadi seperti ini ya. Kalau misalkan Anda implementasikan dengan microcontroller, berarti ada yang menggunakan ini, ada S-Clock, kemudian SDI. Ini MOSI MISO sama aja ya. Kemudian terus ada pin yang untuk memilih mana yang baik. Jadi kalau yang tadi I2C itu masing-masing sleeve ini Anda setting alamatnya. Tetapi kalau yang di SPI ini berarti dikontrol mana yang aktif oleh si master. Gitu ya. Jadi master harus menentukan mana yang akan diaktifkan. Oke. Nah, mungkin ini nanti akan saya share ya agar Anda paham bagaimana berkomunikasi dengan SPI atau I2C. Gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya ya kalau misalkan kita menggunakan SPI di Arduino, komunikasinya seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah RS485. RS485 ini digunakan untuk komunikasi seperti serial tadi, tapi bedanya adalah RS485 menggunakan tegangan yang jauh lebih tinggi dan dia menggunakan twisted pair kabel sehingga jaraknya itu bisa jauh. Gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda bandingkan ini ya, RS232 maksimumnya 15 meter, tapi kalau Anda menggunakan 485 itu bisa sampai 1.200 meter atau 1,2 kilometer. Dan sampai detik ini yang pengalaman saya untuk PLC di pabrik gitu ya, kalau Anda tahu pabrik misalkan di Bentul atau di gudang garam atau di pabrik-pabrik yang lain gitu ya, semua perangkat-perangkatnya itu berkomunikasinya menggunakan RS485. Kenapa kok nggak menggunakan I2C? Kenapa kok nggak pakai yang lain? Salah satu alasannya adalah stabilitas. Jadi RS485 ini sangat stabil, jauh lebih stabil dibandingkan USB atau yang lain. Sehingga kalau industri itu sampai saat ini sebagian besar menggunakan 485. Oke. CAN bus mungkin ini nggak terlalu banyak digunakan. Kemudian yang terakhir adalah USB. Saya rasa saya nggak perlu terlalu banyak menggunakan USB. Oke, saya mohon maaf ya adik-adik karena jam yang tadi kita mulainya agak terlambat, tetapi ini juga saya harus ada yang saya ikut rapat selanjutnya. Selanjutnya sebenarnya yang paling penting adalah terkait dengan interrupt. Tapi saya mohon maaf, mungkin saya buatkan video saja nanti terkait dengan interrupt itu apa, kemudian bagaimana membuat program interrupt gitu ya. Karena interrupt ini sangat penting. Mungkin saya oke. Nanti akan saya share terkait dengan interrupt. Oke. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Jadi mungkin yang perlu saya sampaikan adalah jangan lupa untuk nanti tugasnya terkait untuk mencoba itu ya, membuat program menggunakan UNO Arduino SIM untuk yang tugas saya upload. Kemudian yang kedua, Anda sudah mulai untuk memikirkan kira-kira Anda akan membuat apa, ini tugasnya individu, membuat apa untuk di tugas akhir nanti. Anda boleh berangan-angan yang cukup kompleks, tidak ada masalah. Tetapi nanti perwujudannya bisa Anda simulasikan, gitu ya. Contohnya gimana? Contohnya misalkan saya butuh menggunakan pH meter. Nah, pH meter itu kan harganya mahal, paling tidak 500 sampai 1 juta.
Tetapi untuk simulasi, ini Anda boleh misalkan, oke saya simulasikan pH-nya itu menggunakan potensio atau tegangan input yang berubah-ubah, itu boleh. Jadi silakan Anda berkreasi, idenya Anda boleh ide apa saja. Saya rasa contohnya banyak sekali, tetapi yang paling penting adalah Anda paham bagaimana untuk mendesain sebuah sistem. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi nanti kalau bisa target akhirnya Anda sesuaikan dengan, kalau misalkan sudah punya modul Arduino ya, entah itu Raspi atau apa, Arduino Nano, Uno, Mega, atau Anda mau pakai microcontroller pure atau menggunakan ESP32, silahkan. Kalau bisa tugas akhirnya Anda sesuaikan dengan perangkat yang Anda punya. Oke, jadi nanti mungkin saya akan buat semacam kuesioner sederhana gitu. Anda silakan mengisi apa yang sudah Anda miliki dan kira-kira apa skripsi Anda ingin diarahkan kemana. Kok skripsi, maaf, tugas akhir di kuliah ini. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya minta tolong. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya? Kalau ada pertanyaan yang lain, silakan Anda lewat grup. Sekarang saya mohon on cam bentar, saya mau capture videonya sebentar. Oke, bentar ya, saya capture dulu. 1, 2, 3. Oke. Bentar, saya paste. Sekarang layar kedua. Oke. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, silakan Anda mulai berpikir ya, kira-kira akhirnya mau buat apa. Kalau memang idenya sangat bagus, nanti insya Allah mungkin saya bisa bantu Anda, saya carikan anggaran gitu. Mungkin dari penelitian atau dari pengabdiannya jurusan untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan. Gitu ya. Jadi saya harapkan apa yang Anda pikirkan nanti nggak cuma berakhir di kuliah ini, tapi juga bisa Anda gunakan untuk PKM, Anda bisa usulkan untuk lomba-lomba yang lain atau yang mana saja. Idenya tadi, kalau misalkan Anda berhubung mentok dengan sebuah sensor atau sesuatu yang cukup mahal, Anda bisa simulasikan menggunakan apapun, gitu ya. Oke, mungkin itu dulu ya. Sekali lagi mohon maaf atas karena waktunya sangat singkat. Kita akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, semakin saya tutup dulu ya.